Ada berikutnya? Seorang teman meninggalkan iman Katolik karena maraknya clergy sexual abuse. Bagaimana saya menanggapinya? Ya, saya juga menyesalinya. Ya, apalagi di Amerika dan lain-lain. Bahkan Kardinal McCormick dipecat dari imamatnya. Pada usia 88 mau mati saja dilepas dari imamatnya. Maka dia dipanggilnya Mr. McCormick. Sangat berat keadaannya sekarang ini. Baru-baru ini ada summit tentang itu di kota Roma. Tapi gini, mari kita menyikapinya dengan membedakan antara oknum dan agama. Agama Katolik sendiri tidak sama dengan pejabat-pejabatnya. Meskipun saya tahu berat, tidak menyamakan itu berat. Tapi begitulah. Sama dengan orang yang meninggalkan gereja Katolik karena bertengkar dengan pastor. Saya katakan, pastor itu bukan Kristus. Bertengkar dengan pastor kok meninggalkan Kristus? Ya enggak? Itu jawaban saya. Mudah-mudahan cukup sekian. Seorang teman mempertanyakan tidak adanya perempuan yang duduk dalam hierarki Katolik sehingga menganggap gereja Katolik ada seksis. Bagaimana tanggapan Romo? Gereja Katolik seksis artinya mendiskreditkan perempuan? Bukan. Ini karena keyakinan gereja Katolik. Yesus memilih para rasul dari antara laki-laki saja. Meskipun Yesus sangat menghormati perempuan. Jangan lupa, orang yang dekat dengan Yesus, Maria Magdalena, menjadi orang pertama yang melihat Yesus. Maria, saudari Marta, duduk di kakinya, mendengarkan ajaran Yesus dari dekat. Yesus menerima perempuan menjadi muridnya, suatu hal yang bagi Rabi Yahudi itu suatu pelanggaran. Perempuan itu tidak layak belajar Taurat. Perempuan itu hanya ngurus anak. Perempuan tidak layak membaca kitab suci. Tapi Yesus tidak. Yesus punya murid-murid perempuan. Bahkan Maria Magdalena pertama kali melihat dia, pertama kali mewartakan bahwa Yesus bangkit. Meskipun Yesus sangat menghormati perempuan, tetap yang menjadi rasulnya itu adalah laki-laki. Kenapa? Nah ini, gereja Katolik mengatakan, mungkin karena hubungan Yesus dengan umatnya itu digambarkan seperti pernikahan. Kristus itu mempelai laki-laki, gereja kita ini semua adalah mempelainya. Kita ini mempelai perempuan Kristus. Maka orang-orang yang mewakili Kristus, laki-laki, supaya lebih jelas simbolnya bahwa Kristus itu suami. Begitu. Nah, pendek kata bukan karena gereja tidak menghargai perempuan. Bukan karena itu. Karena gereja yakin ada sesuatu yang punya nilai di situ. Yesus yang menentukan, bukan gereja. Perempuan bisa punya tugas macam-macam yang sangat penting dalam gereja. Tetapi mewakili Kristus sebagai suami bagi gereja yang adalah mempelai perempuan, kayaknya laki-laki. Itulah jawaban dari gereja Katolik selama ini. Melihat apa yang dilakukan Kristus. Mana Pak? Yang di bawah. Dua-duanya. Jadi saya taat pada Pak Hadi nih ya. Saya ikut aja. Jadi kalau tidak dijawab jangan salahkan saya. Apakah Imam Katolik Roma boleh merayakan ritus lain seperti Siro, Malankara, Malabar, gereja lain yang masih satu komuni dengan gereja Roma? Kalau tidak terpaksa sikap gereja itu,
setiap imam melakukan ritusnya sendiri-sendiri. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa boleh. Termasuk misalnya ada orang dari gereja ortodoks yang percaya kepada paus, kalau perlu dilayani oleh imam Katolik Romawi, boleh. Tapi prinsipnya masing-masing pada ritusnya sendiri-sendiri. Itu ya. Bapak Uskup, saya mengalami kesulitan yang amat berat dengan kondisi anak saya yang sekarang tidak berminat ke gereja. Dengan lingkungan teman-teman, bule, pemikiran barat, dia sangat percaya Allah dan Bunda itu menganggap semua agama itu cuma buatan manusia. Agama itu bukan buatan manusia, karena agama itu berdasarkan wahyu Allah. Memang anak-anak seperti ini yang sudah ke barat-baratan, ya, itu membutuhkan bimbingan khusus. Harus ada orang yang bisa diajak diskusi. Di Australia banyak orang yang tidak mau ke gereja, tapi mereka baik. Mereka menerima Yesus Kristus tetapi menolak gereja. Nah, ini repotnya. Padahal sebenarnya kita mau mengatakan Yesus Kristus mendirikan gereja. Jadi kalau menerima Yesus ya harus lengkap, karena Yesus menghendaki ada gereja. Nah, itulah yang membutuhkan waktu dan penanganan, mungkin bisa ada pendampingan supaya tidak punya sikap Jesus yes, Church no. Nggak bisa sebenarnya. Agama bukan buatan manusia. Yang buatan manusia itu hanya upacara-upacaranya. Upacara pakai pakaian, pakai lilin, pakai dupa, itu buatan manusia. Tapi agama sebagai agama, hubungan dengan Tuhan, itu bukan buatan manusia. Ini ada 2 pertanyaan, sudah selesai? Masih banyak. Waktunya? 9:45. Oke, masih banyak ya. Apakah seorang Katolik boleh berdoa untuk arwah dengan menyajikan buah, makanan, minuman seperti orang Konghucu? Kalau diizinkan mengapa, kalau tidak mengapa? Kalau saya begini, ini masih kontroversi ya. Belum ada peraturan gereja yang tegas. Ada yang agak lunak, biarlah, itu hanya ungkapan aja. Ungkapan manusia. Seperti kita ke kuburan juga menyebar bunga juga dibiarkan. Ungkapan kasih. Tapi ada yang mengatakan, jangan, kok kayak orang Konghucu. Masa arwah masih makan? Masa arwah masih suka ngerokok? Nah, karena kalau memberi itu kadang, oh papa saya suka rokok, kasih jisamsu gitu ya. Apa perlu gitu? Arwah tidak lagi butuh atau diberi uang kertas untuk bekal perjalanan, ya kan? Kita percaya tidak lagi semua itu dibutuhkan. Maka sebenarnya lebih baik bekalnya adalah doa-doa kita. Tidak perlu lagi buah-buahan atau makanan atau yang lain-lain itu. Sekali lagi saya tidak berani memaksakan karena tidak ada ajaran yang tegas dari gereja juga mengenai hal ini. Saya pribadi menghindar daripada memberi kesan kita ini masih punya pikiran seperti orang lain, lebih baik tidak. Kalau saya sebagai imam dulu memimpin upacara untuk arwah dan di depan banyak makanan, saya mengatakan maaf, minimal selama saya berdoa saya ingin ini disingkirkan dulu, karena bagi saya doa kita jauh lebih tepat daripada menaruh.
Tapi ada yang membantah, loh ini bukan memberi makan kok, ini hanya ungkapan bahwa kami sayang sama papa, dulu papa suka soto, ya kasih soto di situ. Merokoknya Jisamsu, kasih Jisamsu di situ. Ada yang nakal ini, om saya tuh nakal itu. Loh kalau yang suka perempuan, bagaimana ngasihnya itu? Dalam puji syukur nomor 7 ada pekerjaan perbuatan yang dilarang dilakukan pada hari Minggu. Pekerjaan apa itu pada hari Minggu dilarang? Begini, orang Israel punya hukum Sabat. Ya, kuduskanlah hari Sabat. Pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Orang Israel pada zaman Yesus punya banyak sekali perbuatan atau tindakan yang dilarang. Mengangkat benda agak berat tidak boleh. Mengobati orang tidak boleh. Minum obat tidak boleh. Pokoknya pekerjaan yang berat tidak boleh. Lalu gereja Katolik menggantinya itu ke hari Minggu. Pada hari Minggu tidak boleh melakukan pekerjaan apa? Ya ini repotnya sekarang. Pekerjaan yang sifatnya seperti seorang budak. Artinya perbuatan yang membuat kita ini seakan-akan tidak lepas dari perbudakan kerja. Kerja, tidak ada kebebasan. Memang hari Sabat diciptakan Tuhan untuk memberi kesempatan manusia bebas dari perbudakan kerja. Dan pada waktu itulah manusia bisa merasa bebas untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Maka yang dilarang adalah semua pekerjaan yang sifatnya memperbudak kita. Termasuk buka toko sebenarnya. Tapi nggak orang mengatakan, wow, justru hari Minggu rame-ramenya, mau ditutup gimana? Itulah kesulitan antara kebutuhan sekarang dengan ajaran gereja. Tapi di Singapura ada orang Kristen pokok Minggu nggak bertulis tutup, tapi tidak pernah bangkrut, tidak pernah bangkrut. Ya minimal jangan terlalu berat kerjanya. Itu aja yang bisa saya katakan ya. Pada hari Minggu usahakan merasa bebas dari pekerjaan berat, bisa lebih banyak bersama keluarga, bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah sampai tidak bisa ke gereja karena pekerjaan, itu yang berat. Mengapa kita membungkuk pada saat syahadat atau kredo? Hanya bagian tertentu saja. Ketika kita mengakui Yesus menjadi manusia, kita bungkuk. Hanya sekedar menghormati dengan lebih kebenaran ini, bahwa anak Allah menjadi manusia seperti kita, lalu kita bungkuk. Itu hanya tanda-tanda yang mungkin tidak cocok untuk kita, mungkin, tapi sudah ikuti aja lah. Liturgi Katolik penuh dengan bahasa simbol. Misalnya duduk itu sikap mendengar, berlutut itu sikap memohon, macam-macam gitu. Ada masing-masing bagian yang punya makna khusus. Maka diatur berdiri, duduk, berlutut, begitu. Kalau konsekrasi, jangan duduk, kayaknya enggak bagus. Maka konsekrasi banyak yang berlutut. Ya enggak? Begitu. Masih ada? Ada seorang Katolik baptis bayi, dalam hidupnya penuh dinamika iman, akhirnya menikah secara Katolik, tapi karena suatu hal bercerai, lalu ia menikah kembali secara Muslim sampai meninggal. Dalam tradisi Islam, padahal semasa hidup ia ingin sekali dimakam secara Katolik. Ya, pertanyaannya, bagaimana iman yang bersangkutan dan bagaimana sikap iman keluarga bila mana akan dimakamkan kembali secara Katolik? Kalau dia sudah meninggalkan gereja Katolik dan sampai mati tidak kembali, ya sudahlah.
Sudah dimakamkan secara muslim ya sudah, enggak usah dibongkar lalu Nah ini masa mau dibongkar lalu apalagi yang bersangkutan sampai mati pun tidak menyatakan tobatnya untuk kembali ke gereja Katolik. Urusannya dengan Tuhan sendiri. Kita kan tidak boleh menghakimi. Tapi memakamkan lagi secara Katolik enggak perlulah. Enggak ada artinya. Apakah langkah konkret gereja menghadapi tantangan ideologi agama lain seperti hijab, anti trinitas dan lain-lain? Tidak bisa ya. Kita menghadapi anti trinitas itu kan urusan orang lain. Kalau agama lain tidak percaya ada Allah Tritunggal, ya biar. Yang penting kita mengakui bahwa Allah itu Tritunggal. Kalau soal iman orang lain, bukan tempatnya di sini. Kita di sini itu ngurusin iman kita sendiri, dan kita tidak mau bicara tentang iman orang lain. Kenapa? Ngurusi iman sendiri saja sudah sulit, buat tambah ngurusin iman orang lain. Termasuk hijab, nah itu hak mereka. Hak mereka. Ya enggak? Begitu ya, entah lewat medsos atau tidak, yang penting prinsipnya, mari kita mengerti dulu iman kita dengan baik, menghayati sendiri, dan tidak ngurusin agama orang lain. Ya, sekarang mulai. Feng Shui dan iman Kristen bertentangan? Menurut saya iya. Dalam buku saya, kalau ada yang punya, saya membahas itu. Feng Shui katanya yaitu angin dan air. Kata orang ini bukan klinik, ini bukan takhayul, ini ilmu, sungguh-sungguh ilmu. Menurut saya tidak. Tetap bertentangan dengan iman Kristen. Apa sebabnya? Masa ada hari tertentu yang lebih baik dari hari yang lain? Masa ada bentuk rumah yang membawa rezeki dan tidak membawa rezeki? Bagi kita semua hari harinya Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, rumah kita itu nyontong, jadi yang bagian belakang lebih luas atau lebih kecil, sama saja. Apa bedanya? Kata orang Cina, kalau rumah kita itu bagian besar, belakangnya lebih besar, wah kayak kantong gitu ya, rezekinya masuk enggak keluar lagi. Siapa bilang? Kalau di situ bocor ya keluar juga. Iman seperti ini tidak cocok dengan gereja Katolik. Feng Shui itu mengatakan ada tenaga naga atau apa begitu yang harus kita atur. Pinter-pinternya manusia mengatur chi tenaga itu. Jangan sampai ngowos, jangan sampai lepas. Itu. Ya, itu bahasa Jawa, ngowos itu ya. Jadi kalau mau membaca lebih rinci, baca buku saya atau saya terangkan secara singkat. Sekarang begini, ahli Feng Shui atau Hong Shui, pada suatu tahun saya baca, tahun ini tahun berbahaya, orang berlayar kalau tidak hati-hati bahaya. Tahun apapun kalau berlayar tidak hati-hati juga berbahaya. Ya enggak? Dan ramalan dari suhu yang satu dengan suhu yang lain berbeda-beda. Ketika ada suhu terkenal di Indonesia yang terus keluar di televisi dulu, saya tidak sebut namanya, ketika pesawat Columbia meledak itu mengatakan karena hitungan Hong Shui. Saya katakan berapa puluh sudah naik ke angkasa tidak meledak, satu kali meledak dikatakan tidak pakai Hong Shui, kan tidak masuk akal.
Jadi saya mengatakan kepercayaan Hong Shui atau Feng Shui itu tidak sesuai dengan iman kita. Hari adalah harinya Tuhan. Dimanapun kita berada, tangga kita 4 atau 7, nggak ada bedanya. Masa punya tangga 4 aja ketakutan? Nanti rumah nomor 13 diganti 11A. Bagi saya enggak masuk akal itu. Saya lahir 13 Juli itu enggak mati itu sekarang umur hampir 64 tuh saya. Saya ini hampir 64 ini teman-teman SD saya ini. Ada 2 teman SD. Jadi kepercayaan itu tidak bisa saya terima karena maaf loh ya, sampai sekian puluh tahun yang lalu Cina yang terkenal Hong Shui-nya begitu rapi, negara yang termasuk sangat terbelakang berapa puluh tahun yang lalu, baru sekarang yang luar biasa, berkembang luar biasa. Tapi bukan karena Hong Shui, karena pemerintah komunis sendiri memberantas Hong Shui. Aneh kan? Aneh. Ini sama dengan primbon Jawa. Sama. Takut pindah rumah, ini bulan suro dan sebagainya. Kenapa takut? Kayak Tuhan kita tuh kalah. Ya, jadi jangan pilih-pilih hari. Bagi saya semua hari itu harinya Tuhan. Terus mana? Dalam misa karismatik sering ada kejadian sampai pingsan. Wah, ini resting in the spirit namanya ya. Beristirahat dalam roh karena Roh Kudusnya masuk dan dia merasa nggak bisa menahan diri, bisa pingsan. Bisa terjadi. Bisa. Pengalaman rohani yang tinggi bisa membuat orang badannya tidak kuat. Kalau itu karena Roh Kudus, namanya resting in the spirit. Ada yang berbicara dalam bahasa yang tidak jelas, itu yang namanya bahasa roh. Bahasa roh, kata 1 Paulus, bahasa yang tidak dimengerti oleh yang mendoakan. Tapi itu bukan dibuat-buat. Itu adalah suatu karunia Roh Kudus. Tetapi kata 1 Paulus, penggunaannya harus bijaksana. Kalau bahasa roh diucapkan, sebenarnya harus ada yang menafsirkan bahasa roh. Tapi yang mendoakan sendiri tidak mengerti apa yang keluar dari mulutnya. Itu dorongan yang tidak dibuat-buat. Sekali lagi, ada resting in the spirit, ada bahasa roh, dan itulah yang terjadi dalam kelompok karismatik. Bukan sesat, tapi tidak semua menerima dan tidak semua suka. Ya sudah, mau apa? Begitu. Kita akan lanjutkan dengan sesi kedua, paparan dari Monsignor Pitt. Nanti akan sambil di tengah-tengahnya tentu ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Lalu nanti ada sesi khusus lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak, jadi jangan khawatir, masih banyak yang bisa dijawab. Terima kasih. Monggo, Mas. Terima kasih. Sebenarnya sesi kedua dimulai dengan memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan besar yang biasanya ditanyakan. Tapi mengingat pertanyaannya begitu melimpah, apakah tidak baik langsung saja saya jawab sehingga apa yang ditanyakan langsung dijawab? Bisa ya? Tapi ya sudah. Silakan sambil minum dan makan, kita mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya terima. Mengapa gereja bisa sampai terpecah menjadi Protestan, Ortodoks, dan lain-lain? Sudah saya terangkan pada awal beberapa alasannya. Tetapi yang ditanyakan di sini pemicunya. Apakah hanya karena penjualan surat pengampunan dosa? Nah, ini yang sering disebarluaskan dan tidak benar. Gereja Katolik tidak pernah menjual pengampunan dosa
seperti yang dikira oleh orang-orang luar. Tidak, begini loh. Bagi gereja Katolik, dosa itu adalah kesalahan melawan Tuhan. Jelas ya? Melanggar hukum Tuhan. Itu namanya kesalahan. Kalau orang menyesal lalu minta ampun kepada Tuhan, kesalahannya dimaafkan. Ya, kesalahannya dimaafkan. Sekarang saya mau tanya, orang tua yang baik, anaknya berbuat salah, terus nakal, lalu dihukum. Kenapa orang tua menghukum anak gitu? Apakah orang tua tidak sayang sama anak? Tidak. Kalau seorang anak itu berbuat salah terus, orang tua yang baik akan menghukum. Hukumannya itu bersifat mendidik supaya anak ini jadi anak baik. Betul enggak? Tuhan juga begitu. Kita berdosa, minta ampun, dosanya diampuni. Tetapi jiwa kita masih lemah, jiwa kita masih cacat, maka perlu diperbaiki. Nah, cara memperbaiki hukumannya itu macam-macam. Kadang disuruh berdoa rosario, kadang disuruh puasa. Zaman dulu lebih hebat lagi, disuruh ziarah ke Yerusalem jalan kaki. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun baru balik itu. Untuk orang yang berdosa besar itu ziarah ke Yerusalem sana. Tetapi juga dengan cara menyumbang gereja. Jadi yang diminta itu bukan sumbangan supaya dosanya diampuni, bukan. Dosanya sudah diampuni dulu karena bertobat, sebagai semacam hukuman, sebagai usaha untuk jiwanya itu makin baik. Gereja dulu meminta kamu menyisihkan sedikit uangmu untuk pembangunan gereja. Tapi disalahpahami, dikira gereja itu mengatakan, kamu berdosa, sini beri saya 50 juta, dosamu dihapus. Tidak. Tidak bisa dosa diampuni dengan menyumbang 1 miliar pun tidak bisa. Dosa hanya bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita menyesal. Nah, sesudah mengaku dosa kita disuruh apa? Antara lain kalau perlu memang disuruh menyisihkan sedikit uang kita untuk amal, untuk pembangunan gereja. Jadi tidak benar ini ya, perpecahan gereja karena penjualan surat pengampunan dosa. Tidak ada surat pengampunan dosa. Yang ada adalah penitensinya. Pengobatan dengan tenaga dalam dan media telur dilarang. Jangan aneh-aneh lah. Nggak jelas dari mana kuasanya. Kalau sembuh, tapi kalau itu dari kuasa kegelapan, nah gimana? Nanti kalau saya mengalami kesulitan baru sibuk minta pelepasan dari kuasa kejahatan. Kalau kita membuka jiwa kita untuk kuasa-kuasa seperti itu, maka kuasa-kuasa itu akan masuk. Mohon dijelaskan bagian dari doa Koronka. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Apa maksudnya? Jelas, sederhana. Minta ampun kepada Tuhan demi Yesus yang mati di salib. Titik. Hanya itu maksudnya. Kita mengandalkan kasih Yesus yang telah wafat di salib untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Itu maksudnya. Ini tidak ada penyanyi di sini ya. Takutnya itu ya mau nyanyi, teman saya ini mau nyanyi Dani. Tapi dia bukan orang Katolik. Sebenarnya saya
Mau nyanyi? Pada saat masuk gereja, kita berlutut ke arah altar atau tabernakel. Jika ke arah altar, mengapa? Di situ ada Yesus. Ya enggak? Bagi orang Katolik itu Yesus. Kalau enggak ada Yesusnya, enggak usah berlutut. Ya jelas sekali toh. Lampunya kalau tidak menyala, berarti tidak ada Yesus. Siapa yang menulis kitab Kejadian? Bagaimana manusia tahu bahwa Tuhan, bagaimana cara Tuhan menciptakan dunia? Ya ini agak sulit ya, menerangkannya agak sulit. Tidak ada orang yang tahu siapa yang menulis kitab Kejadian. Satu, kita tidak pernah tahu berapa orang yang nulis, tidak pernah tahu. Yang jelas kitab Kejadian itu minimal ada 4 kelompok penulis dari zaman yang berbeda-beda. Bayangkan. Maka jangan tanya saya siapa yang menulis. Tidak mungkin. Itu kumpulan dari macam-macam tulisan yang ditulis oleh berbagai kelompok. Jadi nggak bisa disebut si A atau si B seperti sekarang. Maka bagaimana tahu cara Tuhan menciptakan dunia? Wah, ini bisa melemahkan iman kalau tidak hati-hati. Saya mau tanya, kalau ada guru agama, mana lebih dulu diciptakan? Jangan telur dengan ayam, itu kita kuno ya, bukan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan atau manusia? Mana lebih dulu? Ada yang jawab manusia. Ada yang jawab tumbuh-tumbuhan. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Loh kok bisa? Gini, dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ada 2 cerita yang berbeda. Yang satu ceritanya manusia diciptakan pada hari terakhir, pada hari ke-6 sebagai puncak ciptaan. Masih ingat itu? Manusia itu makhluk tertinggi. Di Indonesia, kalau kita memberi sambutan, urutannya bagaimana? Uskup dulu, lalu ketua lingkungan. Gimana? Ketua lingkungan dulu, baru uskup, begitu. Pada umumnya begitu ya, dari yang rendah dulu sampai yang tinggi. Tapi nunsius orang Itali, dia mengatakan tidak, saya dulu. Nah, beda budaya ya beda urutan, ya enggak? Maka kita tanya saja, kalau dia mau lebih dulu silakan. Ada kelompok yang menganggap yang terpenting harus terakhir. Dalam kitab Kejadian pasal 1, manusia itu digambarkan sebagai makhluk yang paling mulia, maka diciptakan paling akhir sebagai gong, sebagai puncak. Tapi tidak lama kemudian masuk pasal 2, mulai lagi kisah penciptaan. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Setelah itu baru diciptakan Taman Eden. Jadi manusia ada dulu. Ketika manusia merasa seorang diri, baru diciptakan hewan-hewan. Betul enggak? Adam kesepian. Lalu kata Tuhan, tidak baik manusia seorang diri. Maka Tuhan membentuk binatang-binatang dan diberikan kepada Adam. Ternyata Adam tidak menemukan teman sepadan dengannya. Maka Tuhan membuat Adam tertidur, mengambil tulang rusuk, membentuk perempuan, dan dia menjadi teman yang sepadan, setara. Sekarang pertanyaannya, hewan dengan manusia dulu mana?
dulu manusia. Padahal menurut cerita pertama, dulu hewan, baru manusia. Dua-duanya benar karena dari zaman yang berbeda, dari kelompok yang latar belakangnya berbeda. Kelompok kedua menggambarkan manusia itu sebagai raja. Manusia diciptakan dulu, baru hewan-hewan diciptakan untuk melayani manusia. Pada akhirnya, dua cerita yang kelihatannya bertolak belakang sebenarnya mau mengajarkan hal yang sama, yaitu manusia itu makhluk paling mulia. Saya kira cukup jelas ya. Saya tidak perlu menerangkan lebih lanjut cara Tuhan menciptakan dunia. Kita terima itu dari kitab suci yang ditulis oleh banyak orang untuk waktu yang amat panjang. Tidak mungkin kita menentukan siapa persisnya. Mana yang lebih baik, baptis bayi atau dewasa setelah dia bisa mengambil keputusan? Saya tanya kepada yang bertanya ini, Anda punya anak, tunggu dulu sampai dia besar baru diajar, jangan mencuri. Tunggu dulu biar dia memutuskan sendiri. Atau dari kecil diberitahu, jangan mencuri. Saya mau tanya, dari kecil sudah diberitahu jangan mencuri. Sama dengan memberikan iman yang benar. Orang tua memberikan yang terbaik kepada anak. Kalau orang tua yakin agamanya itu baik, apakah perlu ditunda sampai dia umur 18 tahun lalu biar dia pilih sendiri? Seringkali sudah terlambat. Ya enggak? Kita memberi anak kebebasan oke, tapi tidak mungkin memberi kebebasan karena kita dari kecil memberi dia makan apa yang kita beri. Kita memberi pakaian apa yang kita beri. Mana kita menunggu anak itu pilih sendiri. Orang tua punya hak untuk memberi yang menurut dia terbaik untuk anaknya tanpa kompromi. Terima dulu, nanti kalau kamu besar nggak mau pakai pakaian terserah. Nah, tapi sekarang kamu anak mama, kamu tunduk sama mama. Kan begitu biasanya. Termasuk dalam hal mengajarkan yang baik atau yang jahat. Dari kecil orang tua sudah mengatakan kamu harus begini, harus begitu. Setelah besar dia mau pilih yang lain, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saya yakin orang tua tidak melanggar hak asasi anak, karena memang orang tua punya keyakinan memberi yang terbaik kepada anaknya. Tidak perlu meminta persetujuan. Termasuk dalam iman, anak bayi belum bisa diajak omong, sudah dibaptis. Karena kita yakin pembaptisan perlu. Kalau ditunggu besar, kalau mati gimana? Ya kalau kita tahu anak kita tidak mati sampai umur 18. Ya, kalau masih umur setahun sudah mati, belum dibaptis. Padahal kita yakin dia harus ikut Yesus. Maka orang tua memberi yang terbaik dulu, terserah nantinya. Saya serius, mungkin 5 menit, 10 menit lagi kalau ada yang mau nyanyi boleh ya, supaya tidak bosan. Karena di tempat lain selalu ada singers gitu ya. Setelah 1 jam nyanyi gitu lalu. Saya takutnya berat ini. Ya. Oke. Kalau saya sudah biasa, enggak capek. Ya, ini pertanyaan. Ada penyanyi? Oke, 5 menit lagi tolong ngajak nyanyi 2 lagu gitu untuk selingan. Sejauh mana kita boleh terlibat dalam kegiatan saudara kita dari gereja lain? Ya, ini pertemuan ekumenis. Gereja hanya mengatakan jangan terlalu sering ikut dalam ibadah gereja lain karena itu berbeda ritus.
sekali-sekali bolehlah. Tapi kalau hanya semacam pendalaman iman bersama, masih mending. Mendengarkan firman bersama masih mending. Tapi kalau ibadah sungguh, itu sebaiknya tidak. Apalagi kalau yang Katolik belum mengerti ajaran Katolik, terlalu sering ikut ibadah atau pendalaman iman di gereja lain, ya lalu dia terpengaruh oleh gereja. Ternyata ajarannya tidak sama dengan iman Katolik. Singkat kata, batasi shopping. Batasi shopping. Satu hari saya berdebat dengan suami istri Katolik lulusan Jerman, dua-duanya. Dia ngomong dengan saya waktu itu Romo, hampir 20 tahun yang lalu mungkin ya. Romo, ya saya enggak punya patung Maria di rumah. Ya, mulai dengan gitu. Saya katakan, ya sudah, enggak apa-apa. Lalu dia mulai tertawa, senyum-senyum. Wah, ini saya sudah mulai tahu gelagatnya enggak enak ini. Kenapa sih gereja Katolik itu kok berdoa lewat Maria segala? Apa enggak bisa langsung? Terus saya menjawab, ini salah satu tema yang sering ditanyakan orang, mengapa berdoa lewat Bunda Maria. Jawaban saya begini, dalam Alkitab ada banyak sekali contoh bahwa manusia bisa mendoakan sesamanya. Abraham mendoakan orang Sodom dan Gomora meskipun tidak berhasil. Musa mendoakan umatnya. Santo Paulus mendoakan umatnya. Banyak sekali contoh manusia mendoakan sesama. Artinya bahwa doa untuk orang lain dengan pengantaran orang lain itu ada gunanya. Berdoa melalui Maria sama dengan doa seperti itu. Doa tidak harus langsung, bisa lewat sesama. Santo Paulus juga mohon kepada doanya, mohon kepada umatnya supaya umatnya mendoakan dia. Berarti manusia bisa menjadi pengantara doa, tidak harus langsung. Dan surat Yakobus mengatakan doa orang suci itu besar kuasanya. Nah, kalau kita percaya Maria itu bundanya Yesus, dan kalau kita percaya orang-orang suci dan para malaikat itu di surga, apa salahnya kita minta mereka ikut mendoakan kita? Oh, kita di dunia saja, Pak, tolong doakan ya anak saya sakit. Romo, doakan saya mau kawin. Kalau kita minta doa kepada sesama yang berdosa, mengapa ada halangan untuk meminta kepada orang yang sudah terbukti suci, yang doanya pasti manjur? Lalu waktu itu saya melanjutkan dengan misa, berdebat dengan dua orang itu tidak berhasil. Bacaannya dari Injil Yohanes pasal 2 tentang Yesus mengubah air menjadi anggur di perjamuan nikah Kana. Waktu itu saya merasa bersyukur, bacaan Injilnya kok pas. Lalu saya mengatakan, pada waktu mereka kehabisan anggur, Maria, ibu Yesus, datang kepada Yesus dan mengatakan, mereka kehabisan anggur. Singkatnya, saya mengatakan, Maria tanpa diminta oleh siapapun, berarti karena dorongan hatinya sebagai ibu yang baik, melihat orang lain, melihat familinya kesulitan, dia diam-diam datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan.
Awalnya kita mendapat kesan Yesus menolak permohonan ibunya. Hai ibu, atau persisnya, hai perempuan, apa urusanmu dengan saya? Tapi Maria tidak peduli dengan jawaban Yesus. Dia datang kepada pelayan dan mengatakan, lakukan segala sesuatu yang diperintahkan anakku. Ya enggak? Setelah itu Maria tidak muncul dalam cerita, dan anehnya Yesus melakukan permintaan Maria. Tidak bisa disangkal, mujizat air menjadi anggur terjadi karena Maria meminta kepada Yesus. Tidak bisa disangkal. Dan Maria diam-diam menolong familinya yang sedang kesulitan. Kepada dua orang itu, meskipun tidak saya sebut namanya, saya katakan, kalau ada orang Katolik tidak mau berdoa kepada Maria, tidak mau menghormati Maria, tidak apa-apa. Maria tetap ibu. Maria diam-diam sudah mendoakan semua anak yang dipercayakan Yesus kepada Maria. Karena di atas salib, Yesus menyerahkan murid yang dikasihi kepada Maria. Maria sebagai ibu, diminta atau tidak diminta, diam-diam pasti mendoakan semua orang. Kalian minta atau tidak kepada Maria, kalau Maria memang ibu, kalau kalian percaya apa yang dikatakan Yesus benar, ini ibumu. Itulah sebabnya kita percaya Maria adalah pendoa bagi anak-anaknya. Maka Gereja Katolik berdoa juga dengan memohon kepada Maria, doakanlah kami sekarang, tetapi terutama pada waktu kami mau mati. Bagaimana Gereja Katolik menjelaskan secara kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Nabi? Banyak sekali ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan dalam kitab suci, dalam Injil. Misalnya ya, dalam buku saya juga ada. Misalnya, aku dan Bapa adalah satu. Mana bisa seorang manusia berani ngomong begitu? Segala milikku adalah miliknya. Segala miliknya adalah milikku. Mana ada manusia bisa mengatakan itu? Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan Allah lah firman itu. Jadi firman itu adalah Allah. Cukup ya? 3. Terlalu banyak yang bisa dikatakan, tapi nanti waktunya untuk yang lain habis. Inilah iman kita. Maaf, kalau ada sekte tertentu yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, ada itu. Apa masih bisa disebut agama Kristen? Bukan. Agama Kristen baik Protestan maupun Katolik mengakui Yesus adalah Allah. Roti dan anggur, salah. Pastor tidak makan roti dan anggur. Pastor menyantap tubuh dan darah Kristus. Jangan lupa itu. Kan sudah diubah sama Roh Kudus menjadi Yesus sendiri. Karena Yesus mengatakan, bukan inilah roti, makan dan minum, ini anggur, bukan. Ini tubuhku, ini darahku. Nah, masalahnya umat kok makan tubuh saja, kenapa tidak dibagikan anggur seperti di gereja Protestan? Kalau mau anggur nanti saya sediakan banyak. Tapi menyantap tubuh Kristus dengan minum darah Kristus boleh. Kalau di luar negeri, di Australia, di Amerika, disediakan 4 sudut dengan piala. Silakan kalau habis menerima tubuh, minum, boleh. Tapi tidak mau. Banyak yang tidak mau. Jadi akhirnya 4 saja sudah cukup.
Boleh sebenarnya. Loh kok nggak diberi? Pertanyaannya menurut saya, gimana baginya? Gimana baginya? Kalau di gereja Protestan itu diberi botol kecil-kecil atau gelas kecil-kecil gitu, bawa sendiri gitu. Sloki. Dalam gereja Katolik bagaimana membaginya? Membagikan hosti saja sudah dibantu 8-9 orang masih 1/4 jam. Kalau mau membagikan anggur bagaimana? Mau suruh buka mulut lalu ditetesin gitu. Dicelup kayak biasanya. Anda gampang ngomong gitu. Saya ini pengalaman. Sudah memberitahu para saudara hati-hati, sopan, supaya jangan netes-netes dan jangan celupkan. Nggak bisa. Semua seperti makan rujak, mau masukkan semua gitu. Semua mau obok-obok masuk. Setelah 150 orang tangannya obok-obok, saya harus minum. Waktu itu saya sungguh dengan penuh iman saya mengatakan, pernah di Kalimantan lihat tangan yang kotor-kotor begitu ya, masuk begitu. Setelah itu ya gimana ya, bagaimana cara membagikannya? Di luar negeri semua boleh minum. Setelah kembali ke pastor, saya lihat lipstiknya penuh semua. Jadi menurut saya halangannya adalah cara praktis untuk menyambut dalam 2 rupa. Tetapi para saudara jangan iri hati. Nilai rohaninya sama. Hanya secara simbolis lebih kelihatan bagus, lengkap kalau seandainya menerima dalam 2 bentuk. Maka kalau kelompok kecil biasanya 50 orang itu 2 rupa, menerima tubuh maupun darah. Tapi kalau ribuan sulit ya, maka cukup menerima tubuh Kristus. Nggak usah iri hati sama pastor. Bagaimana masalah keperawanan Bunda Maria? Apa ada ayatnya? Tidak ada ayatnya. Tidak ada bahwa Maria itu perawan. Tidak ada. Tapi gereja percaya Maria tidak pernah berhubungan badan. Titik. Itu disimpulkan dari mana? Ketika malaikat Gabriel memberitahu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, dia kan kaget dan bingung bagaimana itu terjadi. Seandainya Maria tidak punya keinginan untuk perawan seumur hidup, mengapa dia bingung ketika diberitahu akan punya anak? Dari situ, dari zaman dulu gereja mengambil kesimpulan sebenarnya Maria termasuk kelompok kecil yang ada di Israel yang ingin tetap perawan. Ada kelompok kecil. Nah, tapi kalau dia memang ingin perawan seumur hidup, mengapa harus menikah? Nah, ini masalah. Dalam tradisi Yahudi, kalau tidak menikah itu suatu aib. Maka Maria harus menikah. Tapi Tuhan menyediakan seorang duda namanya Yusuf untuk menjadi suaminya, menjadi penjaga keperawanan Maria. Itu kepercayaan kuno sekali bahwa Yusuf itu dipilih Tuhan dengan peristiwa ajaib, dipilih untuk mendampingi, melindungi Maria sebagai istrinya tapi tidak berhubungan badan. Bahwa Maria tidak punya anak lain itu kelihatan ketika ketika Yesus wafat di salib,
Maria dititipkan oleh Yesus kepada murid yang dikasihi. Seandainya Yesus punya adik-adik, tidak mungkin itu dilakukan. Tidak mungkin. Itu harus diserahkan kepada adiknya, ibunya. Tapi ini tidak diterima oleh gereja Protestan. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kita punya alasan mengapa percaya Maria tetap perawan. Dengan keterangan yang saya berikan. Apakah Anda percaya bahwa ada beberapa pasangan di dunia ini? Saya pernah menemui minimal 3 pasangan yang kawin tapi tidak pernah berhubungan badan. Ada. Seorang, waktu saya rapat di Thailand puluhan tahun yang lalu, kami bertiga menginap di rumah seorang ibu penjahit yang rumahnya besar. Sekarang tinggal 2, hanya 2 yang jadi dari 19. Karena tuntutan menjadi imam macam-macam. Yang bertahan itu tidak semua pandai omong. Nah, kan repot. Kalau gereja Katolik pastornya tidak bisa khotbah, ya mau apa? Tapi bisa hidup karena umat baik sekali. Khotbahnya jelek kasih makan juga. Tapi kalau di gereja lain tidak bisa khotbah, tidak dipakai, ya gimana? Harus diakui, liturgi Katolik harus dihidupkan. Saya di Kuspan Malang 2 tahun berturut-turut tema pertemuan dengan para imam. 1, tolong kita tingkatkan liturgi kita supaya anak muda pun mau mendengar, terutama khotbah. Saya yakin anak muda mau mendengar, asal ada ujung pangkalnya. Nah, seringkali khotbah para pastor tidak ada ujung pangkalnya, tidak jelas, tidak menggerakkan hati, menggerakkan pantat, karena gelisah. Kapan berhentinya? Ya enggak? Kalau kita bisa 10 menit saja ngomongnya teratur, jelas, saya yakin anak muda berhenti SMS-an kok. Lagunya enggak enak, pakai lagu yang menarik untuk anak muda. Repotnya yang menyusun liturgi itu pastor-pastor kebanyakan yang ya gitulah. Saya dengar Keuskupan Jakarta ini cenderung sekarang pastornya muda seperti Romo Luki gitu. Kira-kira kalau ada Romo Luki, anak muda masih ke gereja kok. Ya. Ya. Dan doakan anak Anda juga jadi seperti Romo Luki. Ayo kirim gitu loh. Masih tahan?